Pada siang hari, 10 Juli 2017, sinar matahari menyelimuti Bon Tat Street, salah satu kawasan bisnis tersibuk di Singapura. Aktivitas para pekerja kantor berlangsung seperti biasa, hingga ketenangan itu mendadak pecah oleh jeritan penuh kesakitan. Orang-orang spontan menoleh ke arah suara tersebut. Dari depan sebuah kafe, seorang pria muda berlari sempoyongan sambil memegangi dadanya yang berlumuran darah. Belum sempat meminta pertolongan, seorang pria lanjut usia berbaju putih muncul dari belakang sambil menggenggam sebilah pisau dan terus mengejarnya. Kerumunan yang panik mundur ketakutan. Tak seorang pun berani mendekat. Saat beberapa orang mencoba menolong korban, pria tua itu berteriak, "Jangan sentuh dia, dia pantas mati. Saya siap masuk penjara." Sesaat kemudian, ia kembali menikam korban yang sudah mulai kehilangan tenaga. Suasana jalanan berubah kacau. Tangisan anak-anak, jeritan para saksi, dan erangan kesakitan korban bercampur menjadi satu. Sementara orang-orang sibuk menghubungi polisi dan ambulans, pelaku justru dengan tenang mengeluarkan ponselnya, menelepon polisi, mengaku telah melakukan penikaman, lalu meminta petugas segera datang ke lokasi. Ia tetap berdiri di sana, menatap korban yang perlahan berhenti bergerak. Tak lama kemudian, suara sirene memecah keramaian. Namun semua sudah terlambat. Korban meninggal akibat luka tusuk dan kehilangan banyak darah. Yang membuat publik semakin terkejut adalah identitas pelakunya. Pria lanjut usia itu bukan orang dengan gangguan jiwa seperti dugaan banyak saksi, melainkan Tan Nam Seng, seorang pengusaha ternama Singapura sekaligus pendiri perusahaan pelayaran TNS Shipping yang saat itu berusia 70 tahun. Lebih mengejutkan lagi, korban bukanlah orang asing. Korban bernama Spencer Sanjay Tupani, menantu Tan Nam Seng sendiri. Spencer juga menjabat sebagai CEO di perusahaan milik mertuanya dan dikenal sebagai pebisnis muda yang cukup sukses. Kasus seorang miliuner yang membunuh menantunya sendiri di tengah jalan pada siang bolong langsung menjadi berita utama di seluruh Singapura. Namun seiring penyelidikan berlangsung, fakta-fakta yang terungkap justru membuat opini publik berubah. Pertanyaan besarnya adalah, apa yang mendorong seorang pengusaha sukses dan disegani seperti Tan Nam Seng mengambil keputusan sekejam itu? Dalam pemeriksaan, Tan bersikeras bahwa tindakannya adalah balas dendam, bukan karena uang ataupun perebutan kekuasaan, melainkan karena penderitaan yang dialami putri sulungnya. Bagaimana kisah lengkapnya? Sebelumnya silahkan subscribe dulu channel ini serta nyalakan loncengnya untuk mengetahui kasus-kasus kriminal yang terjadi di berbagai negara. Tan Nam Seng bukanlah orang yang lahir dalam kemewahan. Saat masih kecil, ia datang ke Singapura sebagai seorang imigran dan memulai hidup dari nol. Ia pernah bekerja sebagai buruh pelabuhan sebelum melihat besarnya peluang industri pelayaran yang saat itu sedang berkembang pesat. Pada usia 29 tahun, dengan modal tabungan dan pinjaman, ia mendirikan TNS Shipping. Berkat kerja keras, naluri bisnis, dan keuletannya, perusahaan itu berkembang menjadi salah satu perusahaan pelayaran yang sukses. Tan kemudian memperluas usahanya ke bidang properti dan hiburan hingga dikenal sebagai salah satu pengusaha kaya di Singapura. Di balik kesuksesannya itu, ia harus menghadapi kehilangan besar. Istrinya meninggal dunia ketika kelima anaknya masih membutuhkan sosok ibu. Tan memilih tidak menikah lagi. Ia mencurahkan seluruh perhatian, kasih sayang, dan hasil jeripayahnya untuk membesarkan kelima anaknya sambil terus mengembangkan bisnisnya. Sebagai pendiri perusahaan keluarga, Tan berharap suatu hari bisnisnya dapat diteruskan oleh anak-anaknya. Ia paling menaruh harapan kepada putri sulungnya, Tan Chen Chen. Chen Chen dikenal cerdas dan pekerja keras. Ia memulai karir dari posisi bawah di perusahaan sang ayah, lalu perlahan naik ke jajaran manajemen berkat kemampuannya sendiri. Prestasinya membuat Tan semakin yakin bahwa putri sulungnya layak meneruskan kerajaan bisnis keluarga. Namun ada satu hal yang terus mengusik pikirannya. Meski karirnya terus menanjak, Chen Chen tetap melajang hingga usianya melewati 30 tahun. Tan berharap putrinya bisa menemukan pasangan yang baik dan membangun keluarga bahagia.
Ia beberapa kali berusaha mengenalkan Chen Chen kepada pria-pria sukses dari kalangan pebisnis, tetapi semua perkenalan itu selalu ditolak. Barulah dalam sebuah rapat perusahaan, Tan mendengar kabar bahwa putrinya diam-diam menjalin hubungan dengan salah satu karyawan di TNS Shipping. Sebagai seorang ayah, ia segera meminta bagian HR mencari informasi mengenai pria tersebut. Ia ingin mengetahui siapa sosok yang berhasil merebut hati putrinya, yang sebelumnya belum pernah menjalin hubungan serius. Hasilnya membuat Tan terdiam. Pria itu bernama Spencer Sanjay Tupani, seorang staf pemasaran yang bekerja di bawah supervisi Chen Chen. Kedekatan mereka sebagai atasan dan bawahan berkembang menjadi hubungan asmara. Namun yang membuat Tan khawatir bukan hanya pekerjaan Spencer. Spencer 5 tahun lebih muda dari Chen Chen. Ia pernah menikah sebelumnya dan telah memiliki seorang anak dari pernikahan tersebut. Selain itu, ia masih tinggal bersama orang tuanya di sebuah flat HGP, perumahan umum yang banyak dihuni keluarga kelas menengah Singapura. Perbedaan latar belakang kedua keluarga sangat jauh. Bagi Tan, sulit membayangkan putrinya yang tumbuh dalam kemewahan akan menjalani kehidupan bersama pria dengan kondisi seperti itu. Bahkan keluarga biasa pun mungkin akan berpikir 2 kali menerima calon menantu dengan masa lalu seperti Spencer. Namun Chen Chen tetap teguh pada pilihannya. Di matanya, Spencer adalah pria yang menarik, penuh perhatian, dan pandai mengambil hati. Pengalaman Spencer dalam menjalin hubungan membuatnya tahu bagaimana memperlakukan seorang wanita. Bagi Chen Chen, ia merasa telah menemukan belahan jiwanya. Sebaliknya, Tan semakin yakin bahwa putrinya sedang dimabuk cinta hingga tidak mampu melihat berbagai tanda peringatan yang menurutnya begitu jelas. Meski berkali-kali menasehati, Tan tidak berhasil mengubah keputusan putrinya. Hatinya telah sepenuhnya memilih Spencer. Ketika Chen Chen akhirnya memutuskan untuk menikah, Tan pun mengalah. Demi kebahagiaan putri yang sangat dicintainya, ia memilih menerima kenyataan. Ia menghadiahkan pasangan itu sebuah rumah mewah sebagai hadiah pernikahan dan menggelar pesta pernikahan yang megah. Di mata banyak orang, kisah mereka tampak seperti dongeng modern. Putri seorang miliuner menikahi pria dari keluarga sederhana dengan restu sang ayah. Setelah menikah, Tan Nam Seng mulai memberi kepercayaan lebih kepada Spencer. Ia dipromosikan menjadi kepala divisi, sementara Chen Chen melahirkan 3 anak dalam waktu yang relatif berdekatan. Meski keluarga mereka dibantu pengasuh, Chen Chen memilih fokus mengurus anak-anak hingga tidak lagi tertarik kembali bekerja. Di sisi lain, karir Spencer terus menanjak. Selain berstatus sebagai menantu sang pemilik perusahaan, ia juga dikenal bekerja keras dan memiliki kemampuan manajerial yang baik. Hal itu sedikit melegakan Tan. Putrinya mengurus keluarga, sementara Spencer mengembangkan bisnis. Dari luar, kehidupan mereka tampak seperti keluarga yang sempurna. Namun di balik semua itu, perlahan mulai tumbuh ambisi yang kelak menghancurkan segalanya. Berasal dari keluarga sederhana, Spencer mengalami perubahan hidup yang luar biasa setelah menikah dengan Chen Chen. Dari tinggal di flat bersama orang tuanya, kini ia menikmati rumah mewah, mobil mahal, dan posisi penting di perusahaan keluarga Tan. Ia mulai membantu keluarga kandungnya secara finansial, sesuatu yang awalnya dianggap wajar. Namun lama-kelamaan, Spencer semakin mengutamakan keluarganya sendiri tanpa memikirkan perasaan istrinya. Tanpa berdiskusi terlebih dahulu, ia memutuskan mengajak orang tua serta adik laki-lakinya tinggal bersama mereka. Alasannya, rumah mereka cukup besar dan orang tuanya bisa membantu mengurus cucu-cucunya. Dalam posisi sebagai menantu perempuan, Chen Chen merasa sulit menolak permintaan tersebut. Sementara itu, pengaruh Spencer di perusahaan semakin besar. Setelah menjadi orang kepercayaan Tan, ia mulai menempatkan beberapa kerabatnya di berbagai posisi penting. Perlahan, hampir seluruh keputusan operasional perusahaan berada di bawah kendalinya. Tan sebenarnya menyadari perubahan itu. Ia juga tidak sepenuhnya setuju dengan beberapa keputusan Spencer. Namun karena usia yang semakin bertambah, kondisi kesehatan yang mulai menurun, Tan merasa
pada akhirnya ia memang membutuhkan seseorang untuk meneruskan perusahaan. Selama Spencer mampu menjaga bisnis tetap berjalan dengan baik, Tan memilih menutup mata terhadap berbagai hal yang dianggapnya masih bisa ditoleransi. Tan tidak pernah menyangka bahwa setiap kompromi kecil yang ia lakukan justru perlahan membawa keluarganya menuju sebuah tragedi. Di sisi lain, Chen Chen yang menikah di usia lebih matang mengalami kehamilan yang cukup berat. Kondisi itu membuat Spencer semakin mudah meyakinkannya untuk berhenti bekerja dan fokus membesarkan anak-anak, sementara seluruh urusan perusahaan diserahkan kepadanya. Akibatnya, relasi bisnis dan kepercayaan yang selama bertahun-tahun dibangun Chen Chen sedikit demi sedikit berpindah ke tangan Spencer. Sesekali, Tan masih mencoba membujuk putrinya agar kembali bekerja. Jauh di lubuk hatinya, ia tetap berharap perusahaan itu suatu hari dipimpin oleh darah dagingnya sendiri. Namun Chen Chen menolak dengan lembut. Ia mengatakan ingin mengabdikan waktunya untuk membesarkan ketiga anaknya, sama seperti ayahnya dahulu yang telah berjuang membesarkan dirinya dan kedua adiknya. Mendengar jawaban itu, Tan akhirnya menghormati keputusan putrinya. Ia mulai meyakinkan dirinya bahwa selama Spencer mencintai putrinya dan menjaga keluarganya dengan baik, menyerahkan perusahaan kepada menantunya bukanlah keputusan yang salah. Memasuki tahun 2015, kesehatan Tan semakin menurun. Ia mulai memikirkan masa depan perusahaan dan meminta putri keduanya kembali ke Singapura untuk ikut terlibat dalam bisnis keluarga. Namun keputusan itu justru membuka tabir berbagai masalah yang selama ini tersembunyi. Suatu hari, putri keduanya datang menemui Tan dalam keadaan marah dan kecewa. Ia mengaku dikeluarkan dari perusahaan oleh Spencer, bahkan kartu akses kantornya dinonaktifkan. Perselisihan itu bermula ketika ia mengetahui asisten pribadi Spencer mengunggah berbagai komentar yang menjelek-jelekan Chen Chen di media sosial, termasuk tuduhan bahwa kakaknya mengalami gangguan mental. Saat ia membela kakaknya dan menegur asisten tersebut, Spencer justru membela asistennya, bukan adik iparnya sendiri. Masalah tidak berhenti di situ. Dalam beberapa bulan berikutnya, Spencer mulai memberhentikan sejumlah karyawan lama yang setia kepada Tan dan menggantikan mereka dengan orang-orang yang dekat dengannya, termasuk beberapa kerabatnya sendiri. Melihat semua itu, Tan mulai merasa ada sesuatu yang tidak beres. Kekhawatiran terbesarnya akhirnya menjadi kenyataan ketika suatu hari Chen Chen datang menemuinya. Di hadapan sang ayah, ia tidak lagi mampu mempertahankan senyum yang selama ini ia tunjukkan. Air matanya pecah, dan untuk pertama kalinya ia mengungkap kenyataan pahit tentang rumah tangganya. Ternyata pernikahan mereka sudah lama retak. 6 bulan sebelumnya, seorang teman mengirimkan tangkapan layar media sosial kepada Chen Chen. Foto itu memperlihatkan Spencer sedang bersama seorang wanita lain dan seorang balita yang sedang merayakan ulang tahun. Di bawah foto tersebut tertulis kalimat sederhana, "Happy Family." Bagi Chen Chen, kalimat itu terasa seperti pisau yang menghujam dadanya. Ia mulai teringat kembali berbagai alasan yang selama ini diberikan Spencer. Lembur, menemui klien, hingga sering tidak pulang ke rumah. Meski demikian, ia masih berharap semua itu hanyalah kesalahpahaman. Karena ingin mengetahui kebenarannya, Chen Chen menyewa penyelidik pribadi. Hasil penyelidikan itu menghancurkan seluruh harapannya. Spencer memang telah lama menjalin hubungan dengan wanita lain. Ia bahkan memiliki seorang anak dari hubungan tersebut, dan diam-diam menjalani kehidupan layaknya keluarga kedua. Momen yang paling menyakitkan bagi Chen Chen adalah ketika ia melihat anak kecil itu berlari memeluk Spencer sambil memanggilnya papa. Sementara ia dengan setia menunggu suaminya di rumah bersama ketiga anak mereka, Spencer ternyata telah membangun keluarga lain di belakangnya. Berbekal bukti yang dimilikinya, Chen Chen akhirnya menghadapi Spencer dan mengancam akan menceritakan semuanya kepada ayahnya. Ancaman itu langsung membuat Spencer panik. Saat itu posisinya di perusahaan memang sangat kuat, tetapi ia belum sepenuhnya menguasai bisnis keluarga. Jika perselingkuhan tersebut diketahui Tan, semua rencananya bisa hancur dalam sekejap. Spencer pun menangis, berlutut di hadapan istrinya,
dan memohon agar diberi kesempatan lagi. Ia menyalahkan wanita selingkuhannya, mengaku telah tergoda, dan mengklaim tidak pernah menyangka hubungan itu akan berujung pada kelahiran seorang anak. Ia bahkan menulis surat pernyataan yang berisi janji untuk mengakhiri hubungan tersebut dan tidak akan mengulanginya lagi. Chen Chen yang sangat mencintai suaminya dan memikirkan masa depan ketiga anak mereka akhirnya luluh. Ia memilih memaafkan Spencer dan memberinya kesempatan terakhir. Tak lama kemudian, pada 2015, Chen Chen mengetahui dirinya kembali hamil. Ia berharap kehadiran anak keempat akan menjadi awal baru yang mampu menyatukan kembali keluarganya. Sayangnya, harapan itu hanyalah sebuah ilusi. Jika Spencer sanggup mengkhianati keluarganya meski telah memiliki 3 anak, apakah kehadiran anak keempat benar-benar bisa mengubahnya? Jawabannya pasti tidak. Titik balik terjadi ketika Chen Chen mengetahui bahwa Spencer bukan hanya memiliki satu wanita simpanan, melainkan beberapa. Merasa tidak sanggup lagi bertahan, ia memutuskan mengajukan gugatan cerai. Namun disinilah wajah asli Spencer benar-benar terlihat. Saat pembahasan mengenai harta bersama menemui jalan buntu, Spencer bukan hanya ingin istrinya pergi tanpa mendapatkan apapun. Ia juga bertekad memperoleh hak asuh anak-anak mereka. Seolah ingin merebut semua yang paling berharga dari wanita yang telah mengorbankan hidupnya demi keluarga. Saat itu, Chen Chen sedang hamil dan kondisi emosinya sangat rapuh. Melihat kelemahan tersebut, Spencer justru menyusun rencana yang kejam. Ia sengaja memancing emosi istrinya hingga meledak, sementara secara diam-diam merekam setiap pertengkaran yang terjadi di dalam rumah. Rekaman-rekaman itu kemudian ia kumpulkan dan dikirimkan kepada tenaga kesehatan jiwa sebagai upaya untuk menunjukkan bahwa istrinya mengalami gangguan mental. Tujuannya jelas, memperkuat posisinya dalam proses perceraian agar bisa memenangkan hak asuh anak sekaligus menghancurkan reputasi Chen Chen. Mendengar cerita dari kedua putrinya, Tan Nam Seng merasa ada sesuatu yang jauh lebih besar sedang terjadi. Ia segera memerintahkan audit menyeluruh terhadap keuangan perusahaan. Hasilnya membuatnya semakin marah. Audit tersebut menemukan adanya dugaan penyalahgunaan dana perusahaan melalui sejumlah transaksi yang melibatkan perusahaan-perusahaan lain, serta berbagai aset yang telah dikendalikan Spencer. Penelusuran aset juga menunjukkan bahwa Spencer memiliki beberapa properti, termasuk rumah yang diduga digunakannya bersama wanita lain dan anak dari hubungan tersebut. Bagi Tan, semua temuan itu menunjukkan bahwa Spencer bukan hanya mengkhianati putrinya, tetapi juga diduga berusaha mengambil alih kekayaan yang telah ia bangun seumur hidup. Melihat putri sulungnya yang semakin terpuruk, amarah Tan terus memuncak. Ia kemudian membujuk Chen Chen agar segera menyelesaikan pernikahan itu melalui perceraian. Namun Spencer menolak. Di hadapan Tan, ia kembali menangis, memohon maaf dan berjanji akan berubah. Tetapi kali ini, Tan sama sekali tidak mempercayainya. Perselingkuhan, konflik keluarga, serta dugaan penyalahgunaan dana perusahaan telah melewati batas kesabarannya. Sementara itu, Chen Chen juga semakin bersikeras ingin bercerai. Menyadari posisinya mulai terancam, Spencer semakin agresif. Selain berusaha menggunakan rekaman emosi istrinya sebagai alat untuk memperoleh hak asuh anak, ia juga menuntut pembagian harta. Ia beralasan bahwa selama Chen Chen berada di rumah mengurus anak-anak, dialah yang menjalankan perusahaan sehingga merasa berhak atas bagian yang besar dari aset keluarga. Bagi Tan, alasan itu sangat tidak masuk akal. Menurutnya, Spencer bisa mencapai posisi tersebut justru karena diberi kesempatan oleh keluarga Tan. Selama bertahun-tahun ia telah menikmati gaji, bonus, serta berbagai fasilitas yang jauh lebih besar dibandingkan karyawan lain. Namun semua itu tampaknya masih belum cukup bagi Spencer. Proses perceraian pun berubah menjadi pertarungan panjang yang menguras emosi seluruh keluarga. Kondisi Chen Chen semakin memburuk. Ia harus menghadapi tekanan psikologis, proses hukum yang melelahkan, sekaligus pengkhianatan suami yang pernah sangat ia cintai. Di sisi lain, konflik internal juga mulai mempengaruhi kondisi perusahaan. Melihat semua itu, Tan Nam Seng merasa putus asa. Ia mulai percaya bahwa ambisi Spencer tidak akan pernah berhenti
dan tidak ada lagi jalan damai yang bisa menyelesaikan masalah tersebut. Dalam keadaan dikuasai amarah dan keputusasaan, muncul satu pikiran ekstrim di benaknya. Ia memutuskan untuk menghabisi nyawa Spencer. Baginya, itulah satu-satunya cara agar putrinya bisa terbebas dari penderitaan. Sekitar pukul 1:20 siang, tanggal 10 Juli 2017, Spencer sedang menikmati kopi bersama beberapa rekannya di sebuah kafe di Telok Ayer Street. Tak lama kemudian, Tan Nam Seng datang menghampirinya. Melihat pria yang menurutnya telah menghancurkan keluarganya, Tan tidak lagi mampu menahan emosinya. Ia mengeluarkan sebilah pisau dan langsung menikam Spencer beberapa kali. Spencer yang terluka berusaha menyelamatkan diri dengan berlari menuju Boon Tat Street, sementara Tan terus mengejarnya. Akhirnya, Spencer roboh di depan sebuah restoran. Dengan tubuh bersimbah darah, ia memohon pertolongan kepada orang-orang di sekitarnya dan meminta mertuanya menghentikan serangan itu. Namun setiap orang yang mencoba mendekat justru dihalangi oleh Tan. Di depan para saksi ia berteriak, "Dia menantu saya, dia bajingan. Hari ini saya pasti membunuhnya. Kalau harus masuk penjara, saya terima." Tak lama kemudian, Spencer kehilangan kesadaran di genangan darahnya sendiri. Setelah itu, Tan meletakkan pisaunya, lalu menelepon putri sulungnya. Dengan suara tenang ia berkata, "Chen Chen, ayah sudah membunuh bajingan itu." Di seberang telepon, Chen Chen menangis histeris. "Ayah, kenapa ayah melakukan ini?" Tan menjawab dengan tenang, "Ayah sudah tidak bisa tidur. Sekarang semuanya sudah selesai. Jangan menangis. Ayah sudah tua. Ayah tidak takut masuk penjara." Setelah menutup telepon, Tan tetap berada di lokasi hingga polisi datang dan menangkapnya. Spencer kemudian dinyatakan meninggal dunia akibat luka tusuk dan kehilangan banyak darah. Kasus pembunuhan di tengah jalan itu langsung menggemparkan Singapura. Pada awalnya, banyak orang bersimpati kepada Spencer. Namun setelah penyelidikan mengungkap konflik rumah tangga, dugaan perselingkuhan, dan berbagai persoalan di balik bisnis keluarga tersebut, pandangan publik mulai berubah. Pada 20 Agustus 2020, persidangan Tan Nam Seng dimulai. Awalnya ia didakwa atas tuduhan pembunuhan. Namun hasil pemeriksaan Institute of Mental Health menyatakan bahwa saat kejadian, Tan mengalami major depressive disorder yang secara signifikan mempengaruhi kondisi mentalnya. Karena itu, dakwaannya kemudian diubah menjadi culpable homicide not amounting to murder. Pada 21 September 2020, pengadilan menjatuhkan hukuman 8 tahun 6 bulan penjara. Banyak orang memahami bahwa tindakan Tan didorong oleh keinginannya melindungi putrinya. Namun apapun alasannya, menghilangkan nyawa orang lain tetap bukan jalan yang dapat dibenarkan. Ironisnya, setelah Spencer meninggal, konflik keluarga itu belum benar-benar berakhir. Kasus ini menjadi pengingat bahwa cinta saja tidak cukup untuk membangun sebuah pernikahan. Penampilan, status sosial, maupun kesuksesan seseorang memang bisa menarik perhatian, tetapi karakter adalah hal yang paling menentukan. Dan karakter sejati seringkali baru terlihat setelah hubungan diuji oleh waktu dan berbagai masalah kehidupan. Sekian kisah kali ini. Jangan lupa untuk klik like, share, subscribe, dan komen ya pendapat kalian. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya.